Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota edisi Sabtu 17 Mei 2025. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan pada pagi ini, atas segala kasih dan kemurahan Tuhan yang kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi hari ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu ya Allah. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, lewat kesempatan ini kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat kepada kami untuk dapat memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama pada pagi hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan firman Tuhan yang akan melandasi kehidupan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Wahyu pasal 11 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sangkakala yang ketujuh, nyanyian puji-pujian para tua-tua. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam sorga, katanya, pemerintahan atas dunia ini dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas takhta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah mengaku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Dan semua bangsa telah marah, tetapi amarahmu telah datang dan saat bagi orang-orang mati untuk dihakimi dan untuk memberi upah kepada hamba-hambamu, nabi-nabi dan orang-orang kudus, dan kepada mereka yang takut akan namamu, kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar, dan untuk membinasakan barang siapa yang membinasakan bumi. Maka terbukalah bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu, dan terjadilah kilat dan deru guru dan gempa bumi dan hujan es lebat. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui perkompacaan kita pada pagi hari ini, kita akan dituntun dalam satu tema, memerintah sebagai Raja. Memerintah sebagai Raja kekal. Saudara-saudara, di dunia ini tidak ada sesuatu yang sifatnya kekal atau bakah. Semuanya sifatnya sementara
atau fana. Karena itu di dalam kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-15. Di situ dikatakan bahwa segala sesuatu ada waktunya. Ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ada waktunya untuk menanam, ada waktu untuk mencabut, dan lain-lain sebagainya. Demikian pula di dalam kehidupan para raja, para pemimpin ataupun pemerintah silih berganti dalam melaksanakan pemerintahan. Semua dibatasi oleh waktu dan keadaan yang mengharuskan terjadinya pergantian kepemimpinan itu, baik secara damai maupun dengan kekerasan atau secara kudeta. Namun tidak demikian dengan pemerintahan Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Dalam penglihatan Yohanes, nampaklah bagaimana penghuni surga memuji Allah yang memerintah termasuk atas dunia. Pemerintahan yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak tersentuh oleh kuasa manapun. Allah memerintah sebagai Raja untuk selama-lamanya, sebagai Raja yang kekal. Saudara-saudara, dalam penglihatan itu pula diungkapkan bahwa bangsa-bangsa yang melawan Allah akan mengalami murkanya, dan mereka yang merusak bumi akan dibinasakan. Allah akan tampil sebagai hakim yang menghakimi orang-orang mati, serta akan memberi upah kepada orang-orang yang takut akan Dia. Semua orang akan tunduk dan menyembah kepada Allah serta kepada Dia yang diurapinya. Jikalau kekuasaan dan pemerintahan Allah itu kekal adanya, yang mencakup surga dan bumi, dan bahwa Allah lah yang akan menghakimi setiap orang, maka sudahlah sepatutnya setiap orang hidup berpaut padanya dan takut akan Dia. Saudara-saudara, hidup berpaut dan takut akan Allah adalah jaminan untuk menerima upah kehidupan kekal dan bukan upah kebinasaan. Dan kita bersyukur bahwa Kristuslah Tuhan, Raja dan Hakim yang ditetapkan oleh Allah Bapa. Di dalam Dia kita beroleh jaminan pembenaran karena iman dan kepastian keselamatan untuk hidup kekal sebagai warga kerajaan Allah. Kiranya firman Tuhan yang kita renungkan bersama pada pagi hari ini dapat menggugah hati dan pikiran kita untuk senantiasa menghadirkan Tuhan memerintah sebagai Raja yang kekal di dalam kehidupan kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kembali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan hadirat-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, memerintah sebagai Raja yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun, menyertai, dan membimbing kami di dalam menjalani kehidupan ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa bersandar dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Soekarto Tanggo Kadang, bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi Samperura.
yang Engkau telah tempatkan di jemaat kami, jemaat Silo Cempagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Berdoa buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing. Berkati mereka di dalam pekerjaannya yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat kuasa-Mu, lewat bilur-bilur-Mu, mereka menjadi sembuh. Berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Berdoa bagi anak-anak kami yang akan mengikuti tes atau seleksi masuk ke tingkat pendidikan SLTP, SLTA, dan perguruan tinggi. Tuhan kiranya memberkati mereka, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah soal-soal yang diperhadapkan kepadanya boleh dijawab dengan baik seturut dengan kehendak-Mu ya Allah. Bapa di surga, ini doa permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.